Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang kira-kira merasa tidak enak badan atau mungkin di rumah tidak sarapan tadi? Tidak. Semua oke saja ya? Baik. Sebelum kita belajar, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Salpahila ketua kelas, siapa yang nggak masuk teman hari ini? Kita tahu sekarang ini kan ada COVID ya. Oleh karena itu harapan Pak Guru, kita semua menjaga kesehatan. Kemudian ingat mengikuti protokol kesehatan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak Guru minta Salpahila untuk memimpin doa ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan berdoa. Silakan Salpahila. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar ya. Namun sebelum kita belajar nih, Pak Guru ingin mengajak kalian nonton video. Oke. Wow. Apa sih Pak Guru menayangkan film itu? Yang Pak Guru maksudkan adalah bahwa petir yang kalian saksikan dalam film itu adalah merupakan salah satu gejala listrik statis. Di mana pada pertemuan kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Baiklah, anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin sampaikan dulu kesepakatan kelas kita yang pernah dari dulu-dulu selalu Pak Guru sampaikan di awal pembelajaran. Untuk mengingatkan kalian bahwa kesepakatan kelas kita yang pertama Pak? Satu, yang kedua Pak? Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya, nih, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah melakukan diskusi di internet nanti ya, kalian itu mampu mengidentifikasi gejala-gejala listrik yang ada di sekitar kita ya. Kemudian kalian diharapkan nanti mampu menganalisis apa yang terjadi bila plastik digosok dengan kain wol atau rambut kering ya. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menganalisis apa yang terjadi kalau kaca digosok dengan kain wol atau rambut kering. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Sebelumnya, Pak Guru akan menayangkan sebuah fenomena di mana nanti pada fenomena di video yang Pak Guru tayangkan, kalian akan mengamati, kemudian membuat identifikasi dan merumuskan masalah. Cermatilah video berikut ini, tulislah hasil identifikasimu dan buatlah bersama sama. Kita lihat piring digosok, ini piring styrofoam ya. Didekatkan, benar tahu bisa. Digosok. Ini pertama nih. Baiklah, anak-anakku. Sekarang dari hasil pengamatanmu video yang tadi, kira-kira nih, apa yang bisa kamu buat identifikasi? Ya, dan nanti kita sampai pada rumus masalah. Kira-kira siapa yang bisa? Yang pertama, apa identifikasinya? Apa nak? Kedua, piring styrofoam kotak-kotak. Oke. Kedua, piring styrofoam saling. Baik, kamu tulis ya. Kalian sudah menghasilkan 3 buah identifikasi masalah dan 3 buah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini nanti kalian akan temukan sendiri jawabannya
melalui kegiatan percobaan yang hari ini akan kalian lakukan. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibentuk kemarin ya. Iya. Nah, nanti kalian akan secara berkelompok akan melakukan percobaan. Di sini ada alat dan bahan yang sudah Pak Guru siapkan, tinggal diambil, dan ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Baiklah, sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan perwakilan kelompoknya ambil alat dan bahannya. Silakan. Silakan. Oke, LKPD-nya siapa yang mau ambil ya? LKPD-nya siapa yang mau ambil? Oke. Baik, sekarang silakan kalian pelajari LKPD itu dulu, baru kalian melakukan praktiknya. Silakan dibaca LKPD-nya, dibaca-baca dulu. Kalau ada kesulitan, tanya Pak Guru ya. Silakan ditanyakan. Ya, siapa yang mengganggu Pak Guru? Oke. Kalau dia butuh gunting, ambil gunting ya. Boleh dipotong. Yang mengalami kesulitan ada Pak Guru ya. Oh sudah. Oke. Ya. Dua. Iya. Iya, ada yang mau yang kaca sudah? Sambil ditulis hasilnya ya, hasil interaksi yang kalian dapatkan. Silakan diskusikan beberapa pertanyaan di LKPD. Kemudian nanti apa yang kamu temukan, apa yang kamu hasilkan dari praktik itu kalian gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di sini. Silakan. Iya. Iya. Kegiatan satu yang kemudian pasti penting, kemudian kita jadi baiklah anakku semua, sudah selesai praktik dan diskusinya.
sekarang silakan kita akan persentase. Kelompok siapa yang lebih dulu persentase? Baik, kelompok 1 ya. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi dan memberi pertanyaan. Silakan perwakilannya kelompok 1, siapa yang persentase? Silakan Pak Dira. Oke. Kamu pakai ini. Baik. Silakan. Yang lain silakan menyimak dan nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Salvadila Hernapalia dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan. Pertama, setelah kita melakukan percobaannya dengan 2 buah plastik, yaitu ketika digosok dengan plastik maka keduanya itu akan saling tolak menolak, sedangkan ketika kaca kita dekatkan dengan kaca maka dia juga akan saling tolak menolak. Berbanding terbalik, ketika plastik didekatkan dengan kaca maka kaca dan plastik ini akan saling tarik menarik. Nah, berdasarkan itu juga kenapa demikian? Karena hal tersebut dapat terjadi karena kedua plastik ini memiliki jenis muatan yang sama, yaitu bermuatan negatif, yang membuat plastik dan plastik akan saling tolak menolak. Demikian juga dengan kaca didekatkan dengan kaca, maka karena dia memiliki muatan yang sama, yaitu muatan negatif, maka dia akan saling tolak menolak. Sedangkan mengapa plastik dengan kaca didekatkan mereka saling tarik menarik? Karena kaca dan plastik memiliki muatan yang berjenis muatan yang berbeda, yaitu kaca memiliki jenis muatan positif sedangkan plastik memiliki jenis muatan negatif, sehingga yang membuat plastik dengan kaca saling tarik menarik. Nah, berdasarkan dari percobaan yang telah kita lakukan dapat kita mengambil kesimpulannya bahwa ketika dua benda akan saling tolak menolak apabila didekatkan dengan jenis muatan yang sama, sedangkan benda akan saling tarik menarik ketika memiliki jenis muatan yang berbeda. Nah, dari hasil presentasi yang telah kita lakukan, apa yang saya sudah jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Muatan apa yang dihasilkan pada plastik jika digosok dengan kain wol? Muatan negatif. Baiklah anakku, sebelum kita menutup pertemuan kita pada kali ini, Pak Guru akan mencoba memandu kalian semua untuk mengambil kesimpulan. Kenapa tadi di video itu styrofoam itu saling tolak menolak? Apa? Karena dia memiliki jenis muatan yang sama. Bagus. Pertanyaan yang kedua tentang video tadi. Kenapa pipa itu yang sudah digosok bisa menarik kaleng? Apa nak? Karena muatannya tidak tinggi. Iya, karena muatannya tidak sejenis. Karena bendanya berbeda. Sehingga dia tarik menarik. Atau pipa bisa menarik. Baik anak-anakku, sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kita di hari ini, Pak Guru ingin mendengar refleksi dari kalian dulu. Kira-kira nih dari pembelajaran kita hari ini, apa sih yang paling kamu senangi? Kamu jawab nggak boleh? Kita bisa nanti kalau kita bisa menemukan peristiwa tentang tadi, kita bisa menganalisisnya baik di rumah maupun di sekolah. Baik. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan dengan doa ya. Silakan sahabat Fadila untuk menutup lagi dengan doa. Pimpin teman untuk berdoa untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan pimpin. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, khususnya kita menutupnya dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Berdoa dengan dimulai. Selesai.